Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Satu, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan ini pernah disinggahi oleh para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India sejak abad ke-7 dan 8. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Malikul Saleh, bangsawan dari Pasai. Kerajaan ini terletak di muara Sungai Posangan di pesisir timur Aceh. Kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai menitik beratkan pada sektor perdagangan karena Kerajaan Samudra Pasai terletak pada jalur pelayaran dan perdagangan dunia, yaitu di Selat Malaka. Benda hasil kebudayaan di Kerajaan Samudra Pasai seperti batu nisan atau jirat puteri Raja Pasai yang didatangkan dari Gujarat. Menurut berita dari Cina, menjelang abad ke-14, Samudra Pasai dilanda kekacauan akibat perebutan kekuasaan. Sampai pertengahan abad ke-15, Samudra Pasai masih mengirimkan utusannya ke Cina. Kedudukan Samudra Pasai sebagai kekuatan Islam di Kepulauan Nusantara digantikan oleh kerajaan baru di Semenanjung Malaya, yaitu Malaka. 2. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh dirintis oleh Mudsyafar Shah pada abad ke-15. Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera pernah diperintah oleh beberapa raja, yaitu Sultan Ali Muqayyad Shah, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Thani. Kerajaan Aceh menitik beratkan perekonomiannya pada bidang perdagangan. Struktur masyarakat Aceh terdiri atas 4 golongan, yaitu yang pertama Teuku, yang merupakan kaum bangsawan yang memegang pemerintahan sipil. Yang kedua, golongan Teungku adalah kaum ulama yang memegang peranan penting dalam keagamaan. Yang ketiga, Hulu Balang atau Ule Balang adalah para prajurit. Yang keempat adalah rakyat biasa. Setelah kematian Iskandar Thani, Aceh mengalami ketidakstabilan dan pergolakan karena ia tidak meninggalkan seorang putra mahkota. Di tengah krisis ini, sejumlah wilayah taklukan melepaskan diri. Akibatnya, kerajaan Aceh berangsur-angsur melemah, namun masih dapat bertahan cukup lama sebelum akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada awal abad ke-20. 3. Kerajaan Demak. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, muncullah berdirilah kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Raja-raja yang memerintah kerajaan Demak adalah Raden Patah, Adipati Yunus, dan Sultan Trenggono. Kehidupan perekonomian kerajaan Demak menitik beratkan pada sektor perdagangan dan pertanian. Pada waktu kerajaan Demak berkuasa, agama Islam berkembang pesat di Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam didukung oleh para wali atau ulama. Di antara para wali yang dijadikan sebagai penasehat di Demak adalah Sunan Kalijaga. Salah satu peninggalan kebudayaan kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak yang terkenal dengan salah satu tiangnya yang terbuat dari pecahan kayu atau tatal. Oleh karena itu, tiang tersebut diberi nama Saka Tatal. Pembangunan masjid dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Sultan Trenggono tewas pada tahun 1546 saat berusaha menaklukkan Pasuruan. Kematian Sultan Trenggono menimbulkan gejolak di Demak. Tahta Demak diperebutkan oleh adiknya yang bernama Pangeran Sekar Sedolapan dan anak Sultan Trenggono yaitu Sunan Prawoto. Meskipun berhasil membunuh Pangeran Sekar Sedolapan, Sunan Prawoto sendiri kemudian dibunuh oleh anak Pangeran Sekar Sedolapan yang bernama Arya Penasang. Tahta akhirnya jatuh ke tangan Adipati Pajang, Hadiwijaya. Hadiwijaya adalah menantu Sultan Trenggono.
yang memindahkan Keraton Demak ke Pajang. Sejak saat itu, Kerajaan Demak berakhir. 4. Kerajaan Banten. Pada tahun 1525 Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah dari Cirebon meletakkan dasar-dasar pengembangan agama dan kerajaan Islam serta perdagangan di Banten. Kekuasaan Banten kemudian diserahkan kepada putranya Hasanuddin. Sejak daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati, kehidupan sosial masyarakat secara perlahan mulai berdasarkan ajaran Islam. Perekonomian kerajaan Banten bertumpu pada perdagangan dikarenakan kerajaan Banten terletak di Teluk Banten. Kedudukan kerajaan Banten sangat strategis. Banten memiliki bahan ekspor penting yaitu lada. Pada abad ke-16 Masjid Agung Banten dibangun. Pada tahun 1596 Belanda tiba di Banten dan memicu pertikaian dengan Rana Menggala. Akhirnya pada tahun 1624 Abu Fakir berhasil menyingkirkan Rana Menggala. 5. Kerajaan Mataram. Ki Ageng Pemanahan menjadi penguasa Mataram. Setelah Hadiwijaya meninggal, Sutawijaya pengganti Ki Ageng Pemanahan memindahkan pusaka kerajaan Pajang ke Mataram. Pindahnya pusaka kerajaan yang berasal dari Majapahit menunjukkan bahwa pusat pemerintahan Jawa berada di Mataram. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada tahun 1613 sampai 1645 di bawah Agung pemerintahan Sultan Agung, kehidupan sosial masyarakat kerajaan bersifat agraris. Hal itu dibuktikan dengan usaha memperluas daerah persawahan dan pemindahan petani ke daerah Karawang yang subur. 6. Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar sebenarnya terdiri atas dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Kemudian, kerajaan bersatu di bawah kepemimpinan Raja Goa yaitu Daeng Manrape. Setelah menganut agama Islam, ia bergelar Sultan Auting. Raja Talo yaitu Karaeng Matoya yang bergelar Sultan Abdullah menjadi Mangkubumi. Bersatunya kedua kerajaan tersebut bersamaan dengan agama Islam ke Sulawesi Selatan. Pusat pemerintahan dari Kerajaan Makassar terletak di Sombopu. Letak keberadaan Makassar sangat strategis karena berada di jalur lalu lintas pelayaran antara Malang dan Maluku. Letaknya yang sangat strategis itu menarik minat para pedagang untuk singgah di pelabuhan Sombopu. Dalam waktu singkat, Makassar berkembang menjadi salah satu bandar penting di wilayah timur Indonesia. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate adalah kerajaan paling berkembang di Maluku. Perkembangannya membuat kerajaan lain bersatu melawannya. Namun, mereka segera berdamai di Pulau Motir. Dalam kesepakatan damai, Ternate diakui sebagai yang terdepan, memicu ketidakpuasan dan pembentukan persekutuan masing-masing. Persekutuan Ternate terdiri dari Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Sedangkan persekutuan Tidore mencakup Makayan, Jailolo, Sowasiu, dan pulau-pulau antara Halmahera hingga Papua Barat. Kemajuan Ternate dan Tidore didorong oleh Sultan Zainal Abidin, Sultan Tabariji, Sultan Kairun, dan Sultan Babulal. Portugis datang ke Maluku pada 1534 untuk mencari rempah dan menyebarkan Katolik, memicu pertentangan agama. Ketika VOC tiba, semua penganut Katolik dipaksa menjadi Protestan, menimbulkan perlawanan terhadap Belanda. Maluku, penghasil rempah, menarik pedagang Eropa ke Maluku, memperburuk persaingan antara Ternate dan Tidore yang berusaha menguasai perdagangan. Perseteruan ini menarik campur tangan Portugis dan Spanyol, dengan Ternate akhirnya menguasai Maluku. Konflik berlanjut hingga kedatangan Belanda yang melemahkan kedua kerajaan tersebut.